Pagi dibuka dengan sarapan dan rasa mulas karena belum buang air besar. Tidak apa-apa, belum lengkap rasanya masuk hutan jika kita belum buang hajat. Duh, nggak kuat, Pak. Mana? Mulus, Pak. Habisin dulu lah, Pak. Gak enak tuh sambil dibawa aja. Enggak. Masa gue berak sambil makan? Assalamualaikum. Mana, Kek? Buat mana? Berak. Di mana? Sini dong. Tidak, kita lanjut makan. Ada jalan, Mas. Naik aja, naik. Ada pengunjungnya banyak, Mas. Kami pun membereskan tenda dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Udah jam 8.54 waktu setempat. Sebentar lagi jam 9. Habis berdoa kita akan langsung melanjutkan perjalanan menuju apa nih, Mas, sekarang, Mas? Gupa Manjangan. Apa tuh artinya tuh? Ya gitu namanya ya. Itu berarti di atas pos 5 ya, Mas ya? Di atas Bulah Peperangan. Jadi kita akan ngecamp 1 malam lagi di atas pos 5. Ya, pendakian santai aja. Sekarang kita udah beres makan. Yang buang air juga alhamdulillah udah. Dan setelah berdoa kita akan mulai berjalan. Oh iya, meskipun Gunung Lawu bukan opsi utama dalam proyek atap negeri, bukan berarti kita bisa meremehkan gunung ini. Lawu termasuk hutan cantik dengan pemandangan eksotis dan mistis. Tapi saya sudah pernah ke gunung ini tahun 2018, tepat di bulan yang sama, Agustus. Jadi sedikit malas juga kalau harus mengulang. Untungnya beda jalur. Kalau dulu lewat Cemoro Sewu, sekarang Candi Cetok. Dan Candi Cetok konon lebih panjang dibanding jalur lainnya. Apa Pinrono? Gila. Pinrono. Ini jalur dari pos 3 menuju pos 4, curam, panas, penuh debu. Badan benar-benar digenjot untuk kembali panas. Untuk kembali apa? Dipanaskan ya. Ya, Adaptasi. Oh, udah lama nggak olahraga, masker, semua bercampur jadi satu. Pada akhirnya mental yang bermain. Kalau mental kita lemah, sekuat apapun fisik, kita akan mudah menyerah. Tapi ketika mental kita kuat atau dikuat-kuatkan, selemah apapun fisik, kita akan berusaha menyelesaikan tantangan yang ada di depan mata. Tidak seperti hari kemarin yang berawan, kini terik mentari menemani kami. Itu menyebabkan stamina kami mudah terkuras. Tapi rasa rindu mendaki gunung lebih kuat dibandingkan rasa lelah. Pos 4 berhasil kami sambangi. Gimana, guys? Oh, panas. Setelah melahap roti kental manis, kami lanjut berjalan. Masker udah basah, jadi ganti pakai masker yang murah. Kita lanjut berjalan. Ngomong-ngomong soal masker, sedih juga ya kemarin yang nimbun-nimbun masker ya, terus dijualin ratusan ribu. Ternyata selang berapa bulan udah tersedia lagi di banyak tempat. Ya ini juga udah murah kemarin beli. Kasian dia yang nimbun, makanya jangan suka nimbun, dosa. Nimbun perasaan yang nggak baik, apalagi nimbun yang ngerugin orang lain. Kaki terus menapaki tanah berdebu. Sementara mata pedas karena langkah orang lain mengakibatkan debu terangkat hingga sebatas kepala. Alhasil, kami lebih banyak berhenti untuk sejenak menghela napas dalam perjalanan kali ini. Waduh. Wah, campur aduk. Wah, Parsal, sini Parsal. Oh, saya maskeran dulu dong. Maskeran. Parsal. Kangen nggak jalan-jalan lagi kayak gini, Parsal? Kangen dong.
Kangen sekali. Yang paling dikangenin dari hutan dan gunung apa Pak Arsal? Yang paling dikangenin, yang jelas merekam sambil lari-lari. Oh iya. Ke depan, ke belakang, stop, berhenti, ulang. Itu paling kangen. Orang udah jalan disuruh ngulang ke Berhenti. belakang, jahat loh. Soalnya kebutuhan konten daripada nggak ada gambar. Oh iya. Kedua, ini apa ya, ambience Suasana. ambience gunung hutan, burung, jangkrik, suara-suara horor. Apa tuh suara horor? Malam. Ya, suara air. Misterius. Suara air kalau kita mendengarnya serius jadi horor. Tapi kalau nggak serius Jadi biasa bercanda aja. dong. Perasaan lu tuh Ya. pernah diseriusin. Iya, terus anjir. Serius kok ya? Ya nggak? Pak, terus Pak, selama pandemi kemarin Atap Negeri nggak jalan-jalan, lu sibuk ngapain lu Pak? Selama pandemi tidak ada atap negeri, tidak ada penghasilan, jualan baju. Baju Atap Negeri. Baju atap negeri. Alhamdulillah teman-teman yang suka nonton atap negeri Ada sinyal tuh. pada beli. Jadi saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi tolonglah kawan-kawan, belilah itu baju. Ya. Gimana? Desainnya bagus. Wah, ada sinyal nih. Ya. Gua main HP dulu, mau nengok bini. Ya Sal, semangat selalu Sal. Yoi. Habis ini kita semoga gunung yang lain pun bisa dijajaki ya. Ya. Karena kita kangen naik gunung. Gunung berikutnya. Silakan komen di bawah. Nah, oh iya, gunung berikutnya kalau mau komen. Oh, bukan. Gunung berikutnya mungkin kawan-kawan ada rekomendasi gunung yang sudah dibuka secara resmi. Ya. Jadi kita pengen tetap edukatif, tetap memberikan tontonan yang bermanfaat, bukan cuma menghibur. Jadi nggak sembarangan naik gunung. Yoi. Tolong rekomendasikan gunung-gunung yang Sudah dibuka secara resmi. secara resmi. Jangan terlalu rame. Tapi pasti rame baru dibuka. Ini yang ramai HP saya bunyi terus. Medan curam mulai melandai. Dari jalur yang gersang, kami menepi juga di padang sabana. Cantik nian. Rasa-rasanya sayang sekali jika kami terburu-buru pergi. Buah semangka menjadi alternatif penghilang dahaga dan lapar. Makan Des. Udah habis? Langsung ya? Langsung. Wah, mujarab guys. Baru tahu saya, campur ludah. Itu hand sanitizer alami itu mah. Mantap, gak lengket ya? Coba penjelasannya apa? Ilmiahnya dong, Prof. Prof, lu kasus lu ntar lu. Jangan dimasukin. Nah, gak apa-apa kalau bercanda gitu kalau enggak. Lihat, bisa terlihat ya. Karena ini memang setahu saya memang dalam semangka itu kan banyak kandungan airnya. Makanya kalau di gunung makan buah semangka itu sekaligus biar apa, rehidrasi ya disebut ya? Apa sih? Dehidrasi. Rehi. Rehat. Nah, tuh lihat jadi kotor ini. Tes. Jadi itu enak banget. Nggak pantas lah anjing. Nggak pantas. Manisnya tuh pas. Kayak Jadi apa? di sini tuh wah, Kayak apa? pokoknya mau meninggai. Meninggoy. Meninggoy. Tidak jauh dari padang sabana, kami melewati pos selanjutnya. Tapi bukan di tempat ini kami akan menginap. Kami akan membangun tenda di Gupak Menjangan, spot tidur yang lebih luas. Buah apa nih Mas? Namanya Mas? Cantik gini. Ini untuk darurat bisa untuk dimakan ini. Kalau darurat ini bisa dimakan. Iya. Daunnya Mas? Atau bunganya ini? Daunnya. Saya dulu pernah waktu darurat juga makan ini. Dan biasanya cantik gitu tubuhnya biasanya ya Mas ya di gunung yang masih aktif. Ya, Tapi lau udah nggak aktif ya? lau pasif. Oh berarti tapi masih ada cantiginya. Masih. Ini kalau kawan-kawan terpaksa, ingat kalau terpaksa dan butuh karbohidrat, bukan karbohidrat sih,
butuh tenaga, Ini bisa memakan dimanfaatkan. daun cantigi. Sebenarnya apa-apa juga di hutan bisa dimakan ya Mas? Semuanya bisa, tergantung pengolahannya. Nah, tapi ada yang beracun juga. Ada kayak jamur, guys. Semua jamur itu kan apa namanya nggak beracun kan? Ada juga yang beracun. Gimana semua nggak beracun? Ya, masa ada yang beracun ada yang enggak. Iya, tapi kan ada cara membedakannya. Ya. Nah, itulah gunanya. Dicek. Ada yang warnanya terlalu ini mencolok. Itulah Mencolok biasanya Ya. beracun. gunanya mencolok. diksar. Kalau di diksar diajarin Mas. Pasti. Nah, jadi sebenarnya Mas ya, kalau di hutan itu seharusnya tidak ada yang mati kelaparan. Iya, benar. Yang ada itu mati karena kurangnya pengetahuan. Nah, jadi jangan sampai kelaparan. Karena Betul itu. apa saja bisa diolah di hutan kalau terpaksa dan tahu ilmunya. Karena ada beberapa yang beracun dan ada beberapa yang bisa diolah. Cara ngeceknya biasanya misalkan tumbuhan itu digesek-gesekin dulu di tangan. Ditunggu misalkan Kalau gatal, iritasi atau gatal, Iya. berarti beracun. beracun. Kalau di sini nggak gatal, di leher bisa. Coba di leher. Habis itu ada tes kedua, Mas. Biasanya, Sini. nah betul. Atau di lidah, pangkal lidah. Set. Kalau misalkan mati rasa, racun. Iya. Kalau misalkan enggak, berarti insya Allah aman. Aman. Dan biasanya kalau dari getah gitu bisa dibedakan juga, Mas. Itu. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya mungkin kawan-kawan bisa googling juga lah, karena segala hal di hutan ini sebenarnya bermanfaat untuk manusia, asal kita juga bisa menjaganya. Anjir. Betul sekali. Hari menjelang sore tatkala tenda berdiri. Meski maghrib masih lama, tapi langit sudah gelap. Seiring dengan kabut yang terus menari. Tanpa berlama-lama, kami segera menyiapkan makan. Rencananya gimana nanti malam? Langsung tidur. Istirahat. Biar besok muncak. Puncak jam berapa rencana, Mas? Jam Jam 3 lah 3 mungkin. Dia ngejar sunrise. Kalau ngejar sunrise kan 1,5 jam. Kalau misalnya kita terlalu nyampe terlalu cepat, kita kan bisa kembali dulu. Iya, betul Tapi sekali. jaraknya sekitar berapa jam, Mas? 15 menit, 20 menit. Enggak dari sini, Oh, kalau Boyam ke atas. Kalau ke puncak 1,5 jam. jam setengah lah. Ya berarti emang jam 3 dong. Ya. Jam 3, 4, setengah 5. Iya kan? Pas kan? Pas. Pas. Yang Ya, telat kan lu. tergantung kalau kita besok jalannya cepat. Cepetan. Kan ya, Bagian Emang kita bakal cepet kan 1,5 jam? Itu lama itu. Sampai Oh. Boyam kan? Kan kita bisa. Kan kita besok nggak bawa carrier ya? Iya, bareng Pak. Nice. Rendang-rendang. Nendang. Kami bergegas tidur karena mesti berangkat dini hari. Sunrise kali ini masuk ke dalam daftar yang harus dikejar. Maklum, kangen. Pukul 3 pagi, kami sudah siap sedia. Angin yang berembus kencang membuat rasa malas berkecamuk di hati. Tapi tekad kami sudah bulat. Puncak Lawu harus kami gapai. Tekad yang bulat tidak akan lengkap tanpa didukung fisik yang siap. Tubuh mesti dipanaskan. Manasan. Oke. Emang perlu? Jalan aja lah. Nggak perlu kalau yang mau cedera mah. Oh emang. Perlu. Kenapa kita harus pemanasan nih Pak? Karena kan kita habis kedinginan, tidur, kaku. Jadi ini dipanasin lagi. Dan mungkin udah lama nggak gerak juga ya. Nah, Yo, pelan-pelan. Kami mulai melangkah, menyusuri sabana di antara gelapnya malam. Dari lahan yang landai, jalur mulai curam. Tak lama setelahnya, kami melewati Pasar Dieng. Menurut penuturan Mas Rifki, kita mesti permisi jika hendak melewati pasar ini. Percaya tak percaya, hawa di Pasar Dieng memang terasa berbeda. Tapi saya tidak mau bilang pada kawan-kawan yang lain. Takutnya malah jadi tidak enak. Setelah melalui Pasar Dieng, kita dibawa kembali ke jalur curam. Kami kemudian tiba juga di warung Gunung Lawu, warung Nyambok Yem, warung tertinggi di Indonesia, begitu julukannya. Konon kalau kita sering membicarakan sesuatu itu akan makin dekat dengan kita, Mas.
Nah, akhir-akhir ini kan saya punya program baru tuh, Mas. Apa nih? Penghormatan. Penghormatan. Itu kan banyak cerita yang gitu lah ya. Nah, mungkin hanya perasaan saya aja sih. Itu tadi lewat barusan memang mungkin suara angin ya. Terdengar seperti ramai-ramai, Mas. Tapi perasaan saya aja kayaknya, Mas. Yang penting Positif thinking aja. Cuma memang terdengar kayak kerumunan. Tapi ke bawah angin. Mungkin perasaan aja ya. Karena warung Bokyem belum buka, kami membatalkan niat menyesap kopi hangat dan kembali melanjutkan langkah. Kali ini sudah masuk ke jalur puncak. Konturnya mirip dengan sebelumnya, tapi lebih menukik tajam lagi. Debu dari sepatu depan berkeliaran di sekitaran mata, menghalau pandangan. Jalur curam, pandangan suram. Hadeh. Tapi segala halang rintang menjadi tak berarti ketika kami akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Kita nyampe puncak. Alhamdulillah. Wah, Tugu. bagian. Wah, sunrise. Langit sudah mulai merah. Mantap. Jadi alhamdulillah kita udah berhasil ada di puncak keberapa atap negeri ini? Keempat. Puncak keempat Jawa Tengah. Dan ini menjadi puncak pertama setelah 5 bulan kita istirahat, tidak mendaki karena pandemi. Ya, kami tidak pernah menyangka bisa mengibarkan bendera Indonesia kembali di gunung ya Pak. Dan kami selalu berharap dan berdoa segala pandemi ini cepat berakhir dan semoga Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan tetap mendapatkan yang terbaik. Agustus 2020, rasanya mimpi bisa kembali ke puncak gunung. Aneh ya hidup ini. Dulu semudah itu kesana sini. Sekarang bisa kembali mendaki seperti sebuah anugerah yang tak terkira adanya. Tahun ini banyak hal buruk yang menimpa hidup kita. Kita tidak bisa melihat senyuman karena mesti tertutup masker. Kita memelihara rasa takut karena tidak mau keluarga terpapar hal buruk. Kita harus menjaga diri dengan cara menjaga jarak. Tapi, di antara banyaknya hal buruk yang teramat besar untuk kita terima, kita jadi menghargai hal-hal kecil yang tadinya tidak berarti. Kita mungkin tidak bisa melihat senyuman, tapi tatapan mata yang tulus tetap menghangatkan hati. Kita mungkin memelihara rasa takut, tapi toh rasa takut itu membuat kita lebih waspada dan wawas diri. Kita mungkin harus jaga jarak, tapi anehnya ketika raga berjarak, kepedulian satu sama lain malah terasa lebih dekat. Saya percaya, di antara banyaknya jalan buntu, manusia akan saling bantu. Salam literasi, salam lestari, Firsa Besari melaporkan dari